Hi everybody, welcome back again di Market Update. Market Update hari ini menurut saya sangat penting, pembahasan yang sangat menarik yang kita perlu notice. Jadi lebih ke arah teman-teman perlu waspada. Kenapa saya katakan demikian? Karena malam ini itu adalah definisi perfect badai untuk kripto. Jadi badai yang sangat sempurna. Kenapa? Karena salah satu faktor yang berpengaruh itu adalah CPI ya. Kita tahu CPI malam ini akan rilis dan juga FTX ya. Itu punya problem saat ini. Kita yakini problem ini tuh sebetulnya udah merupakan problem yang ultimate untuk market. Dan I think ini adalah proses kapitulasi yang sedang berlangsung. Jadi teman-teman kalau by the way kalian belum nonton video terakhir membahas tentang new low level, ini perkiraan support level berikutnya itu sebenarnya bisa dipertimbangkan untuk area melakukan akumulasi terhadap kripto kesayangan kalian atau mungkin terhadap Bitcoin. Dan satu faktor yang saya perhatikan adalah saya agree dengan pandangan kita nggak bisa timing the bottom ya. Jadi saya selalu katakan itu ketika kita berbicara kenapa dollar cost averaging adalah metode terbaik untuk melakukan investasi. Karena gini teman-teman, kita nggak punya kapasitas dari segi keuangan yang sangat besar seperti SBF, seperti Michael Saylor, seperti Elon Musk yang istilahnya mereka bisa dengan mudahnya beli dengan jumlah yang luar biasa besar dan akhirnya membuat market itu bisa berputar balik ya atau reversal. Nah, kita itu hanyalah follower. Ya, kita hanyalah follower untuk para whales yang besar itu sehingga kita perlu identifikasi sometimes apakah di level ini, apakah di area-area support tertentu itu menimbulkan reaksi. Dan ketika kita lihat ada reaksi dari harga yang tiba-tiba rebound sangat signifikan, itu artinya ada yang tertarik untuk beli di sana. Dan yang tertarik untuk beli di sana itu bukan kita berbicara uang $1.000 ya, $100 atau $10.000 atau bahkan $1.000.000, itu aja nggak cukup. Tapi kita ngomongin uang dengan belasan juta, puluhan juta, bahkan miliar dolar Amerika. Oke, jadi yang perlu dinotis adalah kita nggak bisa ngatur flow harga. Kita nggak bisa ngatur market arahnya mau kemana ya. Tapi yang kita bisa tahu pasti adalah kita bisa ngatur keuangan kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mempertimbangkan untuk membeli aset kripto ini untuk jangka waktu panjang, maka at least manage uang kalian dengan baik ya. Kita harus tahu bahwa dari kejadian yang terjadi beberapa hari terakhir ini menunjukkan bahwa seseorang seperti SBF yang kaya banget, tajir banget, itu jadi minus bahkan dalam beberapa hari terakhir. Kenapa saya katakan minus? Karena kita tahu SBF itu sekarang punya kewajiban ya untuk membayarkan sebagian aset lah ya daripada investor atau mereka yang punya aset di FTX. Jadi ketika mereka mau withdraw, sekarang masalah karena likuiditasnya nggak cukup. Dan krisis likuiditas ini sebetulnya kalau kita ngomongin berhubungan dengan regulasi, ya sangat berhubungan dan resikonya sangat besar. Dalam arti ada kemungkinan regulasi yang nanti dibuat ke depannya itu akan dibuat jadi ketat. Oke, so ini adalah efek domino, salah satu efek domino yang bisa membuat market kripto agak sulit nantinya ke depannya gitu ya, kita berbicara ke depannya. Tapi apakah saya percaya bahwa semua akan kripto pada waktunya? Ya, saya percaya akan hal itu. That's why saya juga masih aktif share opini, aktif share informasi melalui YouTube channel saya juga. Dan karena saya ngelihat progres tersebut itu akan lebih kompleks ke depannya. Ya, karena teman-teman kalau teman-teman perhatikan ini efek yang luar biasa terjadi disruptif atau destruktif ini itu terjadi dari dalam kripto aja kali ini ya. Sebelum-sebelumnya kita ngelihat Bitcoin dump, harga kripto dump dan lain sebagainya itu disebabkan oleh eksternal. China ban Bitcoin, kemudian monetary policy daripada the Federal Reserve
Rusia versus Ukraine dan kawan-kawannya, itu faktor eksternal. Tapi this time ini faktor internal, just from crypto only, yaitu perang exchange antara SBF dan CZ. Nah, sebenarnya dengan kejadian ini kita bisa belajar. Pertama, saya selalu remind teman-teman untuk tidak taruh aset kalian di exchange, itu resiko banget. Kedua, kita tahu bahwa resiko di market kripto itu masih sangat tinggi. Salah satu faktornya adalah tanpa ada regulasi. Ya, jadi kayak istilahnya kalau di Indonesia, mungkin teman-teman yang trading di saham itu ada yang namanya auto reject atas, auto reject bawah ya. Terus ada yang namanya suspend ya. Kalau misalkan melewati batas limit yang ditetapkan oleh badan regulasi. Dan di kripto itu belum ada ya. There's no such thing seperti itu di cryptocurrency. Bahkan regulasi pun belum clear untuk bertransaksi dan lain sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya dikhawatirkan karena belum ada regulasi, artinya crypto market itu seperti perang di Wild West ya. Wild West tuh bahasanya kayak zaman dulu ya, perang koboi gitu loh teman-teman. Ketemu musuh asal nggak suka sama dia, dar tembak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ibaratnya dengan posisi market saat ini, sebenarnya yang perlu dinotice untuk malam hari ini adalah kita punya Solana yang akan di-unlock. Dan teman-teman, kemarin saya sudah jelaskan kenapa Solana ini penting untuk si SBF, karena Sam Bankman-Fried ini adalah salah satu early investor dari Solana. Jadi yang dikhawatirkan adalah ketika Solananya di-unlock, SBF akan gunakan Solana ini untuk membayarkan orang-orang yang istilahnya saat ini tidak bisa withdraw dari FTX. So ini bakal menjadi problem yang menurut saya bisa mempengaruhi pergerakan nanti malam. Jadi waspada terhadap kemungkinan fluktuasi yang berlebihan karena setahu saya unlocknya itu berdekatan dengan jamnya CPI ya. CPI pun kita bisa bilang istilahnya dianggap masih dalam keadaan yang cukup tinggi bagi sebagian para kita bilang ya, petinggi lah atau pejabat di The Federal Reserve. Karena teman-teman bisa research juga, kalian tinggal search aja news. Walaupun istilahnya kita ngelihat ada penurunan angka ya, dari CPI 8,2 jadi 8%, kemudian yang core-nya CPI yang year over year-nya ya, itu juga diperkirakan turun dari 6,6 ke 0,5%. Meanwhile untuk yang month over month itu sebetulnya perkiraannya ada satu yang masih lumayan tinggi, yaitu yang CPI biasanya ya. Karena ini termasuk food and energy, dan kita tahu food and energy itu adalah needs atau kebutuhan. Bukan kita ngomongin keinginan ya. Kalau misalkan yang core CPI itu adalah harga bahan baku atau harga barang rata-rata di luar food and energy. Nah, sementara yang food and energy dari bulan ke bulannya itu masih naik, diperkirakan sekitar 0,2%, which is memang wajar karena mendekati winter. Dan inilah yang kita perlu notice untuk malam hari ini dari data CPI dan juga dari si Solana yang akan di-unlock. So tonight bakal jadi something yang amazing untuk pergerakan market crypto. But then kita nggak perlu khawatir ya teman-teman. Sebetulnya kalau misalkan berbicara untuk long term investment, well, I'm strongly agree. Untuk kita di sini istilahnya melihat ini as a flash sale ya. Teman-teman harus tahu bahwa inilah yang sebetulnya dibutuhkan oleh para elit-elit global. Kita ngomongin mereka yang punya uang kapasitas besar. Mereka udah tahu siapa korbannya, mereka udah tahu siapa yang bisa dikorbankan. Dan dengan kejadian ini, market pasti bakal panik ya. Panik massal, dan pada akhirnya inilah kapitulasi yang kita bicarakan dari awal, dari beberapa waktu lalu, dari beberapa kali live streaming yang kita sudah lakukan, dan kita tinggal tunggu aja waktunya ketika proses akumulasi kembali berjalan. Oke, so I think that's it everyone. Be safe buat transaksi nanti malam. Buat teman-teman yang masih aktif trading, make sure always use stop loss ya. Hindari posisi menggantung, dan juga untuk yang invest, prepare untuk lakukan akumulasi. I think that's it everybody. Thank you so much. Have a nice day guys. God bless and cheers.
Bye bye.